Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar channel Sekolah Birokrasi, kita melihat bahwa akhir-akhir ini aktivitas daripada pilkada sudah sangat dinamis, namun hal yang tak bisa dilupakan karena mereka pada akhirnya akan memaparkan apa yang disebut sebagai visi dan misi kepala daerah. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ingin memberikan tips secara singkat bagaimana menyusun visi dan misi kepala daerah yang baik. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang seperti apa menyusun visi dan misi yang baik, maka tentu hal yang pertama adalah bagaimana memahami perbedaan antara visi dan misi. Perbedaan antara visi dan misi tersebut kita lihat dari pernyataan yang bisa kita lihat dari kedua aspek tersebut. Pernyataan visi itu sebenarnya mengarahkan kepada masyarakat yang akan dipimpin oleh calon kepala daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu panjang, dalam konteks ini paling tidak kurang lebih 5 tahun. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang aspiratif, yang luas, yang mendefinisikan keadaan masa depan daerah yang dirancang oleh seorang kepala daerah. Sedangkan pernyataan misi justru sebaliknya, itu menguraikan tindakan yang akan diambil oleh kepala daerah untuk mencapai visinya. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang lebih spesifik, yang mendefinisikan tujuan dan sasaran utama dari seorang calon kepala daerah. Nah, bagaimana kiat-kiat menyusunnya? Maka perlu diperhatikan bahwa seorang calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi, maka buatlah pernyataan yang bisa menginspirasi. Pernyataan visi yang baik itu harus menginspirasi dan memotivasi para konstituennya atau masyarakat pemilihnya. Demikian juga pernyataan itu harus ringkas, karena itu pernyataan visi harus singkat dan langsung ke intinya atau masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat dan daerahnya. Tips lain bahwa visi itu harus fokus pada masa depan. Karena itu pernyataan visi harus mampu menguraikan apa yang ingin dicapai oleh kepala daerah di masa depan ketika dipercaya sebagai kepala daerah. Juga hendaknya visi itu dibuat dalam pernyataan yang terukur sehingga kemajuan yang akan dicapai itu bisa dilacak sejauh mana ukuran-ukuran baik yang sifatnya ukuran tahunan nanti atau sampai di akhir periode kepala daerah ketika menjabat sebagai kepala daerah. Demikian pula terhadap pernyataan misi. Karena itu pernyataan misi yang dibuat harus spesifik, harus mampu menguraikan tindakan-tindakan spesifik yang akan diambil oleh kepala daerah untuk mencapai visi yang sudah dicanangkan sebelumnya. Tips lain adalah bagaimana membuat pernyataan misi itu yang ringkas, harus singkat dan langsung ke intinya. Jadi jangan sampai untuk memahami misi itu memerlukan waktu yang cukup lama, terutama ketika mengkomunikasikan kepada konstituennya. Misi juga itu harus fokus pada masa kini, karena itu harus bisa menguraikan apa yang akan dilakukan oleh kepala daerah saat ini untuk mencapai visinya. Kiat-kiat lain adalah sebaiknya buatlah pernyataan misi yang dapat dicapai. Karena pernyataan misi yang baik itu ukurannya harus bisa dicapai dengan mempertimbangkan tentu ketersediaan sumber daya dan kemungkinan kendala yang dimiliki oleh kepala daerah ketika ia dipercaya menjadi kepala daerah. Saya coba untuk berikan contoh misalnya ya, pernyataan visi. Misalnya menjadikan daerah titik-titik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan yang berkelanjutan, tempat semua warga negara atau masyarakatnya memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang untuk mencapai kesejahteraan yang berkualitas. Sementara contoh pernyataan misi seperti ini misalnya, untuk mencapai visi kita akan fokus pada pengembangan infrastruktur, mempromosikan kewirausahaan, dan penyediaan layanan publik yang berkualitas, sekaligus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat
dalam tata kelola pemerintahan yang akan diterapkan.